Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaum naltaqi marratan ukhra fi faslina fasl al-awwal syariah wa ma'na fi hadzal yaum min darsi fiqhil muamalat min kitab at-taqrirat as-sadida. Ya, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu sebagian daripada bab al-munasakhat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur aiba syaikhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas apa yang disebutkan dengan al-munasakhat. Al-munasakhat ini adalah keadaan di mana ahli waris yang harusnya mendapat warisan meninggal sebelum dia mendapatkan warisannya, gitu ya. Dan maka warisannya ini dipindah tangankan kepada ahli waris yang berhak atau dengan keadaan-keadaan yang telah disebutkan kemarin. Yang pertama adalah apabila ahli waris si mayit yang kedua atau yang meninggal sebelum mendapatkan warisan ini sama dengan ahli waris al-mayyit al-awwal, ya. Kemudian ada juga keadaan yang kedua, kalau misalkan ahli waris mayit yang kedua adalah sama dengan ahli waris yang pertama atau ahli waris mayit pertama, tetapi ukuran atau besaran yang didapatkan setiap ahli warisnya itu berbeda karena berbeda keadaan dan berbeda yang meninggalkannya. Bisa dipahami ya. Kemudian di keadaan kedua ini ada dua gambaran. Yang pertama adalah gambaran yang seperti disebutkan. Kemudian yang kedua, an yakuna warathatul mayyitits tsani hum ghairu warathatil mayyitil awwal aw ba'duhum min warathatihi wal ba'du min ghairihim. Nah, kemudian di sini adalah bagaimana kalau misalkan ahli waris mayit yang kedua ini berbeda atau orangnya tidak sama dengan ahli waris mayit yang pertama. Ya, bisa difahami. Maka contohnya misalkan si A wafat dan meninggalkan B dan C, ya. Kemudian ternyata si B sebelum warisannya ini dia dapatkan, dia telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan si B ini mempunyai ahli waris lagi yang lain, bukan si C atau mayit yang meninggal pertama. Tetapi si B mempunyai ahli waris lain, misalkan si B mempunyai dua anak laki-laki. Nah, maka itu disebut an yakuna warathatul mayyitis tsani hum ghairu warathatil mayyitil awwal aw ba'duhum min warathatihi wal ba'du min ghairihim. Gitu ya. Seperti di halaman 272, maka bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil di dalam menyelesaikan permasalahan ini? Langkah yang pertama adalah na'malu lil mayyitil awwal mas'alatan. Maka kita selesaikan dulu pembagian daripada pewaris mayit yang pertama atau dari si A, ya. Jadi permasalahan si A kita bagi dulu, yang dia bagikan kepada si B dan kepada si C. Kemudian yang kedua, summa na'malul mayyitits tsani mas'alatan ukhra. Kemudian mayit yang kedua juga dibuatkan atau diselesaikan permasalahannya sendiri. Berarti tadi si B meninggalkan dua orang anak laki-laki. Nah, maka pembagian warisannya adalah si B meninggalkan dua orang anak laki-laki. Kemudian nanduru baina sihamil mayyitis tsani minal mas'alatil ula wa baina ma sahhat minhu mas'alah wa taratan tanqasimu sihami alaihi wa taratan la tanqasim.
Ya, kemudian dilihat apakah dari permasalahan yang pertama si mayit atsani, si B ini dari si ahli, dari pewaris si A ini mendapatkan warisan atau tidak. Maka kalau misalkan dia mendapatkan warisan dan bisa dibagikan, maka untuk ahli waris mayit atsani tersebut. Ya, bisa difahami sampai di sini. Oke, untuk pelajaran munasakhat mungkin cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan kepada bab ahkamul mafqud. Ya, ahkamul mafqud di sini apa yang dimaksud dengan al mafqud? Al mafqud sendiri berarti adalah manin qata'a khabaruhu wa juhila haluhu fala yudra ahayyun huwa am mayyitun. Ya, al-mafqud adalah orang yang hilang atau adalah yang terputus kabar beritanya dan tidak diketahui keadaannya apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal, ya, dengan sebab-sebab dan alasan tertentu. Mungkin karena dulu pernah safarahut tawil, bepergian yang lama jauh terus tidak kembali lagi, au hudurahu qitalan, atau dia mengikuti peperangan kemudian belum kembali lagi, au inkisara safinatin, atau ketika berlayar di laut dan tidak kembali lagi, au asrahu, atau dia menjadi tawanan ahli harbi dan sebagainya, karena sebab-sebab yang banyak, ya. Ahwalul mafqud halani. Nah, di dalam permasalahan warisan ini, maka keadaan orang yang hilang atau mafqud ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah halatu irthil mafqud min ghairihi, dan keadaan yang kedua adalah halatu irthi ghairil mafqud minhu. Hal yang pertama, keadaan yang pertama ini adalah bagaimana hukumnya apabila al-mafqud ini menjadi ahli waris dari orang lain, atau misalkan dia menjadi ahli waris, bagaimana, karena sedangkan dia al-mafqud, dia ini tidak ada orangnya gitu kan, dan tidak diketahui kehidupannya atau kematiannya itu. Kemudian al-hala atsaniyah, keadaan kedua adalah hala irthi ghairil mafqud minhu. Kemudian apabila dia menjadi pewarisnya, apakah dia dihukumi sudah meninggal atau masih hidup, apakah dia bisa memberikan warisan atau tidak, gitu ya. Dan apakah bisa warisannya dibagikan kepada ahli warisnya. Maka yang pertama, halatu irthil mafqud min ghairihi, yaitu apakah dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain, apakah dia bisa menjadi ahli waris. Mata al-mayyitu wa kana hadzal mafqud min jumlatil warathah walakinnahu mafqud. Ya, misalkan seseorang atau saudaranya wafat, kemudian mafqud ini, orang yang hilang ini, menjadi ahli waris daripada si mayit tersebut, gitu ya. Maka hukumnya adalah yu'ammalu kullul warathah bil adharri bil yaqin fi haqqihi min mautil mafqud aw hayatihi fayu'ta nasibahul mutayaqqan minhu wa yuqafu al mashquq hatta yadhhara halul mafqudi bil mauti aw bil hayati aw yaqdi al qadi bi mautihi ijtihadan. Maka di sini hukumnya adalah bagaimana penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah kita melihat atau dengan kepastian dulu, mencari kepastiannya bahwa ahli waris dengan yakin bahwa al-mafqud, orang yang hilang ini, meninggal atau sudah atau masih hidup, maka diberikan bagiannya secara yakin tersebut, ya, dan berhenti daripada keraguan. Misalkan ahli waris yakin nih yang al-mafqud, yang hilang ini masih hidup, maka diberikan bagiannya yang hidup, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ahli warisnya semuanya yakinnya sudah tidak ada, maka begitupun sebaliknya. Hatta yadharul hal mafqud bil maut, atau misalkan harus ditanyakan dulu kepada qadi, ya, menurut ijtihad qadi, gitu ya. Na'malu mas'alah likulli minal halataini. Nah, kemudian kaifiyatu hali masail mafqud, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di dalam warisan apabila ada ahli warisnya yang al-mafqud atau yang hilang, tidak tahu keadaannya, atau misalkan terjadi kecelakaan pesawat, atau misalkan terjadi kecelakaan kapal dan sebagainya. Maka na'malu mas'alatan likulli min halataini, maka menyelesaikan permasalahannya dengan dua keadaannya tersebut. Keadaan ketika al-mafqud misalkan masih hidup, atau keadaan ketika al-mafqud sudah tidak ada, gitu ya. Bisa difahami. Mas'alatan lil hayah wa mas'alatan lil maut, thumma nanzil bainahum bin nisabil arba' kama taqaddam minhu.
Gitu, bisa difahami sampai di sini. Kemudian keadaan yang kedua adalah halu irthi ghairil mafqudi minhu. Nah, apakah al-mafqud atau orang yang hilang ini bisa mewarisi warisan atau harta kekayaannya kepada ahli warisnya, atau orang lain itu bisakah menjadi ahli waris daripada al-mafqud tersebut? Layar itu ahadun minhu. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan warisan. Misalkan al-mafqud ini orangnya belum hilang, ini orangnya kaya, mempunyai banyak sawah dan sebagainya. Apakah di orang-orang atau anak, istri atau saudaranya bisa mewarisinya? Layar itu ahadun minhu, tidak dapat dia mewarisi atau ahli waris mendapatkan warisan darinya illa ba'da thubuti mautihi, kecuali dengan telah adanya kabar meninggalnya dia secara pasti. Bagaimana cara mengetahui dia sudah meninggal atau belum? Maka dengan 3 umur, dengan 3 catatan. Yang pertama adanya al-bayyinah, adanya bukti ya, atau adanya kebenaran tersebut. Yang kedua adalah al-musyahadah, adanya kesaksian dari orang atau dengan berita dan sebagainya. Atau yang ketiga bihukmil qadi bimautihi ba'da ijtihadihi, atau dengan hukum yang diberikan oleh qadi atau hakim ya, bahwa dia telah meninggal. Kaifiyatu ijtihadil hakim fil hukmi, kemudian bagaimana caranya hakim atau qadi menghukumi bahwa al-mafqud ini telah meninggal dunia. Yanzuru ilal muddah ya, maka dilihat daripada al-muddah. Al-muddahnya ini adalah masa waktu seseorang itu hilang ya. Fa in madat muddatun yaghlibu 'ala dhanni annahu la ya'ish fawqaha liqauni mithlihi la ya'ish ilaiha fayahkumu bimautihi. Kalau misalkan menurut kebiasaan masa waktu sebanyak itu atau selama itu seseorang sudah dinyatakan tidak mungkin hidup lagi, maka disitulah dihukumi seseorang yang hilang itu meninggal dunia. Wa ba'dal hukmi bimautihi, maka ketika dia sudah ditetapkan dan dihukumi kepastiannya bahwa dia meninggal dunia, maka yuqsamu maluhu ala warathatihi waqtal hukmi bimautihi, maka boleh hartanya dibagikan kepada ahli warisnya setelah ada penetapan dari qadi bahwa al-mafqud meninggal dunia. Begitu ya, bisa difahami sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Nafa'anallahu bi'ilmi masyaihina fid dharain, amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya dan tidak boleh mencontek, harus dengan melihat video dan juga hasil daripada pemahaman diri sendiri ya. Semoga Allah memberikan keriduan di dalam apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.